Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Perkenalkan Ibu, saya Bidan Widisa yang bertugas pada sore hari ini. Sebelum saya melakukan tindakan, saya akan menjaga kenyamanan Ibu terlebih dahulu. Permisi ya Bu. Baik Ibu, sebelumnya saya akan menyiapkan alat dan bahan yang dibutuhkan. Bagaimana Ibu? Apakah Ibu sudah menyetujuinya? Jika Ibu sudah menyetujui, Ibu bisa tanda tangan di kertas ini. Langsung saja ya Bu. Di sini saya akan menjelaskan tentang perubahan psikologis pada ibu hamil trimester 1, 2, dan 3. Yang pertama itu trimester 1. Trimester 1 ini disebut sebagai masa penentuan, artinya penentuan untuk membuktikan bahwa wanita dalam keadaan hamil. Seorang ibu setelah mengetahui dirinya hamil, maka responnya berbeda-beda. Sikap ambivalen sering dialami dengan ibu hamil. Artinya, kadang-kadang ibu merasa senang dan bahagia karena segera akan menjadi ibu dan orang tua. Tetapi tidak sedikit juga ibu hamil merasa sedih dan bahkan kecewa setelah mengetahui dirinya hamil. A. Kecemasan dalam kehamilan. Merasa khawatir atau cemas selama kehamilan adalah hal yang wajar. Meski begitu, ada beberapa tanda yang harus bumil waspada, yaitu sulit mengontrol perasaan khawatir, sulit berkonsentrasi, mudah tersinggung, sulit tidur, serta otot tubuh terasa tegang. Dan cara mengatasinya, kecemasan pada ibu hamil. 1. Bicarakan dengan orang terdekat, berolahraga ringan, istirahat yang cukup. B. Tidak semua perempuan gembira dengan kehamilannya. Tak sedikit perempuan yang menderita sindrom menolak kehamilan, yang membenci kondisi hamilnya, yang bisa bertuntut pada perilaku nekat. Sindrom menolak kehamilan adalah kondisi seorang perempuan menolak untuk percaya atau tidak menyadari bahwa dirinya hamil. Dan cara mengatasi penolakan kehamilan pada ibu hamil: 1. Membicarakan perasaan. 2. Perbanyak istirahat dan tidur. 3. Mengerjakan hobi atau hal yang menyenangkan. C. Ibu merasa kecemasan, kekecewaan, depresi, dan kesedihan. Rasa stabilnya emosi saat hamil bisa disebabkan oleh pengaruh hormon atau stres. Hal ini bisa membuat ibu hamil merasa sedih, marah, atau cemas. Secara tiba-tiba, perubahan emosi yang drastis saat hamil tidak hanya berdampak pada ibu hamil, namun juga janin. D. Ibu akan mengalami kebahagiaan. Kehamilan merupakan masa indah dalam kehidupan seorang perempuan. Banyak orang akan mengadakan sekaligus memberikan perhatian dan masukan. Mereka akan calon ibu bisa menjalani kehamilan dengan bahagia dan sehat. Cara mengatasinya yaitu mempertaruhkan gaya hidup yang sehat, mengikuti kelas yoga, menjauhi dari berpengaruh negatif, dan memanjakan diri dari orang yang sendiri. E. Ibu akan merasa fokus pada diri sendiri. Adanya janin dalam kandungan dapat membawa pengaruh positif, kebahagiaan, dan harapan. Karenanya, wanita harus menjalani masa hamil dengan perasaan gembira. Caranya mengatasi yaitu terapkan pola makan yang sehat, berolahraga secara teratur, relaksi dan meditasi, membanyakan diri sendiri, melakukan maitimu. F. Wanita akan mengalami penurunan libido. Penurunan gairah seks diakibatkan oleh adanya perubahan hormon kehamilan yang disebabkan oleh kelelahan dan rasa mual. Cara mengatasinya yaitu cukup waktu tidur, lakukan hubungan seks dengan posisi yang aman, dan lakukan olahraga secara teratur dan konsumsi makanan bernutrisi. Selanjutnya, 2. Perubahan psikologi pada ibu hamil. A. Masa pre-quickening. Sedangkan pada trimester kedua, ibu mengalami fase pre-quickening, yaitu fase yang dimana ibu mengalami nutri personalinya dengan bayi, yang setelah ibu merasakan quickening, maka identitas keibuan semakin jadi. B. Fase post-quickening. Fase post-quickening artinya setelah ibu hamil merasakan quickening, kehamilannya, dan persiapan menghadapi peran baru sebagai seorang. 3. Adaptasi psikologi pada ibu hamil trimester ketiga. Trimester ketiga seringkali disebut periode
menunggu dan waspada sebab pada saat itu ibu merasa tidak sabar menunggu kelahiran bayinya. Gerakan bayi dan membesarnya perut merupakan dua hal yang mengingatkan ibu akan bayinya. Kadang-kadang ibu merasa khawatir bahwa bayinya akan lahir sewaktu-waktu. Dan yang terakhir itu faktor-faktor psikologis yang mempengaruhi kehamilan. 1. Aktivitas fisik. Janin seharusnya ibu lebih aktif dari sebelumnya. Dan kedua itu kondisi kesehatan ibu. Kondisi kesehatan ibu selalu menyeluruh turut juga mempengaruhi pertumbuhan janin. Yang ketiga itu status gizi prahamil. Status gizi sebelum kehamilan juga turut pendapat ahli ibu yang status gizinya kurang, tapi sebab itu selama masa kehamilan ibu amat dianjurkan untuk memperoleh asupan bergizi. Yang keempat itu gaya hidup. Selain dari pola makan, juga terdapat gaya hidup yang cukup merugikan kesehatan ibu hamil yang kebiasaan minum jamu. Yang kelima itu lingkungan. Kondisi lingkungan juga turut menjadi faktor yang mempengaruhi perkembangan janin. Keenam, komplikasi kehamilan. Beberapa komplikasi kehamilan bisa mengganggu pertumbuhan janin. Contohnya itu hipertensi kehamilan hingga kurangnya kemampuan plasenta menyeluruh makanan ke janin. Dan yang terakhir itu faktor psikologis yang berpengaruh dalam kehamilan. Dan yang terakhir itu faktor psikologis yang berpengaruh dalam kehamilan dapat berasal dari dalam diri ibu hamil internal dan dapat juga berasal dari faktor luar dari ibu hamil. Mungkin hanya ini dari penjelasan saya ibu, semoga dimengerti dan bermanfaat. Apakah ada yang perlu ditanyakan ibu? Terima kasih ibu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.